Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai klasifikasi makhluk hidup. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, sebelum kita memulai materi, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Adik-adik pasti tidak asingkan dengan situasi pasar. Nah, ketika kita di pasar, kita akan melihat buah-buahan dan sayur-sayuran akan ditempatkan pada satu tempat yang berbeda. Mengapa demikian? Pasti ada tujuan dari pengelompokan ini. Apa dasar dari pengelompokan dan manfaatnya? Nah, untuk lebih jelas kita akan membahas materi pengelompokan atau klasifikasi berikut ini. Nah, sebelum kita memulai mempelajari materi pada pertemuan kali ini, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Adik-adik pasti pernah pergi ke pasar kan? Nah, saat kita ke pasar, kita akan melihat buah-buahan akan ditempatkan pada satu tempat yang sama. Begitu pula dengan sayur-sayuran akan ditempatkan pada satu wadah yang sama. Mengapa dilakukan pengelompokan ini? Nah, apa tujuan dari pengelompokan ini dan apa pula manfaat dari pengelompokan ini? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, ada satu pertanyaan untuk adik-adik. Apa itu klasifikasi? Baik, untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan ini, mari kita simak penjelasan selanjutnya. Jadi, menurut Sulistiorini 2009, klasifikasi itu merupakan suatu pengelompokan makhluk hidup dalam takson melalui proses pencarian keseragaman atau persamaan dalam keanekaragaman pada makhluk hidup tersebut. Adapun prinsip-prinsip dasar dari klasifikasi sendiri ada 3. Yang pertama yaitu adanya perbedaan dan persamaan setiap makhluk hidup. Yang kedua yaitu manfaat dari makhluk hidup. Dan yang ketiga yaitu ciri morfologi, anatomi, dan biokimianya. Nah, untuk ciri morfologi sendiri itu merupakan ciri yang nampak dari luar. Misalnya yaitu morfologi bulu pada kucing. Sedangkan ciri anatominya sendiri yaitu struktur yang tampak dari dalam, contohnya yaitu anatomi jantung, seperti itu. Selanjutnya, kita akan mempelajari materi mengenai tujuan dan manfaat klasifikasi. Nah, tujuan dari klasifikasi sendiri ada beberapa. Yang pertama yaitu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan ciri-ciri yang dimilikinya. Yang kedua yaitu mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup jenis yang lain. Yang ketiga yaitu mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup. Yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Yang kelima, menyederhanakan objek studi sehingga kita mempermudah untuk mempelajarinya. Dan yang keenam, mengetahui tingkat evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Nah, untuk manfaat dari klasifikasi sendiri yaitu ada 2. Yang pertama, memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam ini. Dan yang kedua yaitu mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain. Selanjutnya, kita akan mempelajari materi mengenai macam-macam dari sistem klasifikasi. Sistem yang pertama yaitu sistem dua kingdom. Nah, sistem ini dinyatakan oleh seorang ahli dari Yunani yang bernama Aristoteles pada tahun 1735. Nah, dua kingdom yang dimaksud yaitu ada kingdom pelantai atau kingdom tumbuhan dan yang kedua kingdom animalia atau kingdom hewan.
Nah, untuk kingdom plantae sendiri terdiri atas berbagai macam tumbuhan, bakteri, ganggang, jamur, tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan biji. Nah, sedangkan kingdom animalia atau kingdom hewan sendiri terdiri dari protozoa, porifera, sulenterata, moluska, arthropoda, echinodermata, dan chordata. Selanjutnya yaitu sistem 3 kingdom. Nah, untuk sistem 3 kingdom sendiri disampaikan oleh Ernest Haeckel pada tahun 1866. Nah, pada sistem ini terdapat 3 kingdom utama. Yang pertama kingdom Monera, kedua yaitu kingdom Plantae, dan yang ketiga yaitu kingdom Animalia. Nah, untuk kingdom Monera sendiri terdiri atas bakteri dan ganggang biru. Untuk kingdom Plantae terdiri atas ganggang, jamur, tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan biji. Nah, untuk kingdom Animalia sendiri terdiri atas protozoa, porifera, sulenterata, moluska, arthropoda, echinodermata, dan chordata. Selanjutnya yaitu sistem 4 kingdom. Nah, sistem 4 kingdom ini dicetuskan oleh Robert Whittaker pada tahun 1959. Sistem 4 kingdom ini terdiri dari kingdom Monera, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Nah, untuk kingdom Monera sendiri terdiri atas semua makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti. Contohnya yaitu bakteri dan ganggang biru. Untuk kingdom fungi sendiri terdiri atas semua jamur atau semua jenis fungi. Untuk kingdom plantae terdiri atas semua ganggang kecuali ganggang biru, tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan biji. Dan yang terakhir yaitu kingdom animalia terdiri atas protozoa, porifera, sulenterata, moluska, arthropoda, echinodermata, dan chordata. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong Robert Whittaker untuk menyusun klasifikasi berdasarkan tingkatan makhluk hidup, susunan sel, dan cara memperoleh nutrisi. Nah, klasifikasi inilah yang disebut dengan klasifikasi 5 kingdom yang dicetuskan pada tahun 1969. Pada klasifikasi 5 kingdom ini terjadi perubahan-perubahan yang cukup besar dalam penataan filum. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan satu kingdom yaitu Protista. Secara lengkap, klasifikasi 5 kingdom itu terdiri dari kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Nah, yang terakhir yaitu sistem 6 kingdom. Sistem 6 kingdom ini dicetuskan oleh Carl Woese pada tahun 1970. Sistem 6 kingdom ini terdiri dari kingdom Animalia, kingdom Plantae, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Virus, dan kingdom Monera. Untuk dasar klasifikasi sistem 6 kingdom ini sendiri yaitu virus belum merupakan sel karena tubuhnya tersusun dari asam nukleat yang diselubungi oleh protein. Sementara itu, sistem klasifikasi yang digunakan saat ini adalah sistem klasifikasi 5 kingdom. Nah, demikianlah pemaparan materi mengenai klasifikasi makhluk hidup part pertama. Terima kasih untuk adik-adik yang telah menyempatkan waktunya untuk menyimak materi pada pertemuan kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.